Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Fauzia Jiriani. Saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kloroplas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan model sel 3 dimensi ini. Bahan yang saya gunakan adalah styrofoam, foam paper, plastisin, tusuk gigi, lem, dan juga cat yang berwarna kuning dan hijau. Waktu yang saya butuhkan dalam pembuatan sel ini yaitu selama 2 hari. Dan estimasi biaya yang saya keluarkan adalah Rp58.000. Langsung masuk ke materi. Pengertian kloroplas adalah sebuah organ pada sel yang hanya terdapat di dalam tumbuhan. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas ini merupakan organel yang memiliki membran ganda. Kloroplas tersendiri terdapat pada hampir semua jenis tumbuhan, namun tidak umum dalam semua sel. Jika ada, maka tiap-tiap sel dapat mempunyai 1 sampai lebih plastik. Ciri kloroplas. Ciri kloroplas diantaranya yaitu berdiameter sekitar 5 sampai 10 mm. Bentuk kloroplas seperti cakram. Masing-masing kloroplas memiliki kandungan 20 sampai 40 kloroplas per pili persegi. Jika jumlah kloroplas belum cukup, maka kloroplas bisa membelah diri, dan apabila berlebihan, maka beberapa kloroplas akan hancur. Lalu dilasurkan melalui cairan sitoplasmik dan memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan dalam. Lanjut ke fungsi dari kloroplas. Setelah mengetahui pengertian dari kloroplas, selanjutnya kita perlu memahami fungsi dari kloroplas yang terdapat pada tumbuhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kloroplas merupakan organ sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Di sini, kloroplas menyediakan tempat untuk proses aktivitas fotosintesis, di mana cahaya matahari yang ditangkap akan diserap melalui klorofil dengan baik. Asupan cahaya matahari tersebut lalu diubah menjadi energi kimia, lalu disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya yang diperlukan untuk tumbuh kembang tanaman. Struktur dari kloroplas itu sendiri yaitu adalah yang satu adalah membran luar. Membran luar ini terdapat pada struktur kloroplas yaitu yang permeabel. Permeabel ini adalah tipe membran sel yang dapat dilalui oleh semua zat. Yang kedua ada ruang antar membran. Ruang antar membran merupakan ruang bagian yang menjadi pembatas antara membran luar dan juga membran dalam kloroplas. Ruang antar membran terletak pada antara membran luar dan dalam untuk memisahkan menjadi 2 bagian yang berbeda. Tiga membran dalam. Membran dalam ini merupakan bagian kloroplas yang mempunyai fungsi, yakni untuk pembatas antara stroma dan sitosol. Yang keempat ada stroma. Stroma merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Di dalam stroma inilah terjadinya reaksi gelap. Yang kelima ada tilakoid. Tilakoid merupakan bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya matahari guna untuk proses fotosintesis. Yang keenam ada granul. Granul ini merupakan bagian yang kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Granul sendiri ialah sistem membran yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Yang ketujuh adalah DNA plastid. DNA plastida ini adalah bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastida yang berfungsi untuk mereplikasi kloroplas serta juga pembelahan sel kloroplas. Yang kedelapan ada ribosom. Ribosom adalah bagian dari membran dalam kloroplas yang mempunyai fungsi sebagai sintesis protein. Yang kesembilan ada plastoglobula. Plastoglobula ini adalah senyawa kimiawi yang terkandung dalam kloroplas. Senyawa plastoglobula ini tersusun dari lipid yang berbentuk globul, dan juga ada pati. Pati atau yang biasa disebut amilum adalah produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih apabila salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.